Ki Ngabai Ageng Surodiwiryo, yang nama kecilnya adalah Mas Muhammad Masdan, lahir pada tahun 1876 di Surabaya. Beliau merupakan putra sulung dari Ki Ngabai Suro Miharjo. Pada usia yang relatif masih muda, Ki Ageng Surodiwiryo rajin mengaji dan belajar agama Islam di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dan disinilah beliau, sebelum mendirikan organisasi pencak silat sendiri, Ki Ageng Surodiwiryo mengikuti latihan pencak silat di berbagai daerah. Yang pertama yaitu di Bandung pada tahun 1892, antara lain Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cimalaya, Ciampea, dan Sumedangan. Berikutnya, beliau dipindah ke Jakarta pada tahun 1893. Namun, berbeda dengan ketika di Bandung, di mana beliau belajar pencak silat secara keseluruhan, di Jakarta beliau hanya menambah pengetahuannya tentang pencak silat, seperti belajar Betawian, Kuitangan, Monyetan, dan Toya. Pada tahun 1894, Ki Ageng Surodiwiryo pindah ke Bengkulu. Kemudian, 6 bulan setelah itu, beliau pindah ke Padang. Dari kedua tempat tersebut, beliau juga menambah ilmu pengetahuannya tentang pencak silat. Adapun pengetahuan tersebut yaitu yang pertama, permainan Padang Pariaman, kedua, Padang Sidempoan, ketiga, Padang Panjang, keempat, Padang Pesur atau Padang Baru, kelima, Padang Sikanto, keenam, Padang Alai, dan yang terakhir adalah Padang Partaikan. Beliau pindah ke Bukit Tinggi. Di sana, beliau belajar dengan salah satu gurunya yang bernama Datu Rajo Batuah. Dia belajar berbagai macam pengetahuan tentang pencak silat, seperti permainan orang lawah, permainan lintang, permainan solok, permainan singkarak, permainan sipoi, permainan payah punggung, permainan katak gadang, permainan air bangis, dan permainan tariakan. Pada tahun 1898, beliau melanjutkan perjalanannya ke Banda Aceh. Di sana beliau belajar ilmu pencak silat dengan 3 guru. Di antaranya Tengku Ahmad Mulia Ibrahim, Gusti Kenongo Mangga Tengah, dan Ci Bedoyo. Adapun ilmu pencak silat yang beliau dapatkan, yang pertama yaitu permainan Aceh Pantai, berikutnya kucingan, kemudian bengai lancam, dan simpangan. Setelah itu yang terakhir yaitu terutung. Setelah perjalanan panjangnya, Ki Ageng Surodiwiryo kembali ke Surabaya pada tahun 1902. Di sana beliau bekerja sebagai anggota polisi dan memiliki pangkat mayor polisi. 1 tahun kemudian, pada tahun 1903, beliau mendirikan perkumpulan yang bernama Sedulur Tunggal Kecer dan dengan permainan pencak silat yang bernama Joyo Gendelo. Pada tahun 1917, nama Joyo Gendelo berubah menjadi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati atau biasa kita kenal dengan SH yang berpusat di Madiun. Tujuan Persaudaraan Setia Hati adalah supaya para warganya memiliki kepribadian nasional yang kuat, karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Ki Ageng Surodiwiryo wafat pada hari Jumat Legi, tanggal 10 November 1944, di usianya yang ke-68 tahun. Beliau dimakamkan di Makam Winongo, Madiun. Apakah Ki Hajar Harjo Utomo? Ki Hajar Harjo Utomo adalah pria yang lahir pada tahun 1890 di Madiun. Beliau merupakan salah satu murid Ki Ageng Surodiwiryo dan menyelesaikan pendidikan pencak silat tingkat 3-nya di Madiun.
Ki Hajar Harjutomo selain merupakan pesilat yang sangat hebat, merupakan orang yang sangat pemberani dan sangat tidak senang dengan penindasan, terutama dengan penjajahan. Hal ini dibuktikan pada tahun 1925 karena keberaniannya mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Ki Hajar Harjutomo kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, dikarenakan adanya kabar pemberontakan di Madiun, maka beliau dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta. Kemudian dipindahkan lagi ke penjara Padang Panjang, Sumatera. Pada dasarnya, Persaudaraan Setia Hati Trate berdiri tahun 1922 di Pilang Bangau, Madiun. Namun, pada tahun tersebut belum bernama SH Trate, tetapi masih bernama Pemuda Sport Club atau PSC. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pada saat itu masa penjajahan Belanda tidak boleh berdiri perguruan-perguruan pencaksilat, sehingga dibuatlah nama PSC atau Pemuda Sport Club yang tujuannya adalah untuk mengelabui Belanda. Kemudian, baru pada tahun 1942, nama Pemuda Sport Club berubah menjadi SH Trate dan pada saat itu masih bersifat perguruan murni. Barulah pada tahun 1948 dalam kongres yang pertama SH Trate yang pada saat itu masih bersifat perguruan berubah menjadi organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Baiklah, demikianlah sejarah singkat tentang berdirinya Persaudaraan Setia Hati Trate. Dan apabila teman-teman masih merasa kurang paham ataupun terdapat perbedaan pemahaman tentang sejarah Persaudaraan Setia Hati Trate, boleh tinggalkan pertanyaan tersebut ataupun perbedaan pemahaman tersebut di kolom komentar. Oke, sedikit pemberitahuan bahwa semua informasi tentang Persaudaraan Setia Hati Trate yang kami beritahukan di video ini bersumber langsung pada buku pedoman Persaudaraan Setia Hati Trate yang terbit pada tahun 1993. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.